Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lala Amelia Darmawan dan saya sendiri Maila Faizatul Maulidiah. Kami di sini akan menjelaskan tentang peran wahyu dan akal dalam teologi Islam. Di sini ada meliputi 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian peran wahyu dan akal dalam teologi Islam. Yang kedua, aliran-aliran dan peran wahyu dalam akal dan dalam teologi Islam. Yang ketiga, tasawuf cinta dan damai ala Ibnu Arabi. Konsep peran wahyu dan akal dalam teologi Islam. Akal berasal dari bahasa Arab, yaitu akal, yang secara bahasa berarti pengikatan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi wangsit, mengungkap, atau memberikan inspirasi. Perbincangan mengenai akal dan wahyu merupakan bagian dan terpenting dalam aliran teologi Islam, yaitu masalah mengetahui Tuhan dan masalah mengetahui baik dan jahat. Akal dan wahyu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang, sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Keduanya sama-sama berpegang kepada wahyu. Dalam teologi Islam, akal dan wahyu dihubungkan dengan mengetahui Tuhan dan persoalan baik dan jahat. Akal digunakan sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, berusaha untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai pengkhabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan. Aliran-aliran dalam peran wahyu dan akal dalam teologi Islam. Pertama, ada Mu'tazilah. Mu'tazilah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akal, maka gagasan dasarnya sangat bercorak rasional. Disebut rasional karena dalam setiap memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka selalu berpikir secara rasional dan berusaha mencari kesamaan arti teks yang terdapat pada Al-Quran. Mu'tazilah selalu menggunakan penafsiran secara majazi atau metaforis dan tidak menggunakan penafsiran secara harfiah. Yang kedua ada Asy'ariyah. Berbeda dari Mu'tazilah, dari aliran Asy'ariyah memberikan porsi yang lebih besar kepada wahyu ketimbang akal. Menurut aliran ini, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dengan wahyulah, manusia dapat mengetahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan memperoleh upah dan yang tidak patuh kepadanya akan mendapat hukuman. Yang ketiga ada aliran Maturidiyah. Secara umum, Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah. Kedua aliran pemikiran kalam ini sedikit berbeda dalam penempatan kedudukan akal dan wahyu. Secara umum, kalangan Maturidiyah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Terakhir yaitu tasawuf cinta dan damai ala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikenal sebagai pengamal tarekat cinta. Menurut Muhammad Fatullah menyebut Ibnu Arabi menempatkan cinta yang menjadi agamanya, menjelma sebagai jalan lurus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan Ibnu Arabi pada Sang Khalik mengantarkannya meraih hakikat tasawuf. Dalam rihlah pencariannya menggapai kebenaran cinta, Ibnu Arabi menjejaki hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Baginya tidak ada jalinan cinta yang lebih mesra seorang hamba selain menggapai cinta ilahi. Demikian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.